Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya membuat video tentang informasi, yaitu spesifikasi tentang mikroprosesor atau prosesor untuk desktop yang mulai diluncurkan di awal tahun 2020 sampai akhir 2020. Untuk informasi ini saya dapatkan dari hasil pencarian Google. Mudah-mudahan yang saya informasikan ini tidak salah. Baiklah, langsung saja saya mulai. Di sini saya sudah mendapatkan 4 prosesor. Yang pertama yaitu AMD Ryzen Threadripper 3990X. Yang kedua AMD Ryzen 3 3100. Yang ketiga AMD Ryzen 5 3600 XT. Dan yang keempat yaitu AMD Ryzen 7 5800X. Dari keempat prosesor ini saya akan coba sedikit jelaskan. Yang pertama di sini ada Q1 dari bulan Januari sampai bulan Maret dengan nama AMD Ryzen Threadripper 3990X. Jumlah core-nya yaitu 64 core, lebar bitnya x86 64 bits, daya watts-nya itu 280 watt, chest-nya yaitu L1 4 MB, L2 32 MB, dan L3-nya 256 MB. Max boost clock-nya yaitu 4,3 GHz, package-nya itu STRX 4, base clock-nya itu 2,9 GHz, CMOS-nya yaitu TSMC 7nm FinFET. Thermal Solution PIB-nya tidak termasuk. Sistem memori spesifikasinya yaitu 3200 MHz. Sistem memori tipenya DDR4. Supported teknologinya arsitektur inti AMD Zen. Platformnya itu boxed processor. OPN PIB-nya 100 strip 100.163 WOP. PCI Express-nya yaitu versi 4.0, OS support-nya yaitu Windows 10 dan RHEL. Mulai dipasarkannya yaitu 7 Februari 2020. Untuk sedikit penjelasannya yaitu setelah diperkenalkannya pertama kali di ajang CES 2020 awal Januari lalu, akhirnya AMD menyatakan bahwa anggota terbaru diajarkan sekeluarga AMD Ryzen, yaitu Ryzen Threadripper 3990X, sudah tersedia secara global di seluruh dunia. AMD Ryzen ini juga merupakan prosesor desktop x86 pertama yang memiliki 64 core dan 128 threads yang diklaim sebagai yang terkencang di saat ini. Pada pernyataan ini AMD memberikan harga sekitar 3.990 US dollar atau sekitar 54 juta rupiah. Harga ini cukup mahal tapi sesuai dengan performanya yang ditawarkan, khususnya para profesional. Yang kedua yaitu Q2 dari bulan April sampai bulan Juni dengan nama yaitu AMD Ryzen 3 3100. Jumlah core-nya yaitu 4, lebar bitsnya x86 64 bits, daya watts-nya yaitu 65 watts, chest-nya yaitu L1 256 KB, L2-nya 2 MB, dan L3-nya 16 MB. Max boost clock-nya yaitu 3,9 GHz, package-nya AM4, base clock-nya yaitu 3,6 GHz, CMOS-nya TSMC 7nm FinFET, Thermal Solution PIB-nya Red Steel, sistem memorinya yaitu 3200 MHz, sistem memori tipenya yaitu DDR4, supported teknologinya AMD Zen Core Architecture, platformnya boxed processor, OPN MPK-nya yaitu 100 strip 100.284 MPK. PCI Express-nya yaitu versi 4.0, OS support-nya Windows 10, RHEL, dan Ubuntu. Mulai dipasarkannya yaitu 21 Mei 2020. Sedikit penjelasan, singkat cerita AMD meluncurkan prosesor Ryzen generasi ketiga alias seri Ryzen 3000 pada tahun 2019 lalu. Tapi mereka hanya memperkenalkan Ryzen 5, Ryzen 7, dan Ryzen 9 saja. Sedangkan Ryzen 3 seri 3000-nya absen dari pasaran. Setelah banyak rumor, AMD pun secara resmi memperkenalkan jajaran prosesor Ryzen 3 3000 series. Mereka yakni yaitu Ryzen 3 3100 dan Ryzen 3 3300X. Secara mengejutkan, kedua prosesor ini memiliki total 4 core dan 8 thread. Akhirnya AMD ada di jalur yang benar. Selanjutnya yang ketiga, Q3, yaitu antara bulan Juli sampai bulan September.
dengan nama yaitu AMD Ryzen 5 3600 XT. Jumlah core-nya yaitu 6, lebar bitsnya x86 64 bits, daya watts-nya yaitu 95 watts, chest-nya L2 sama dengan 3 MB dan L3-nya sama dengan 32 MB. Max boost clock-nya yaitu 4,5 GHz, package-nya yaitu AM4, base clock-nya yaitu 38 GHz, CMOS-nya TSMC 7nm FinFET, thermal solution PIB-nya Wordspire, sistem memori spesifikasinya 3200 MHz, sistem memori tipenya DDR4, supported teknologinya AMD Store MI teknologi, platformnya boxed processor, open PIB-nya 100 strip 100.281 box, PCI Express-nya versi 4.0, OS supportnya Windows 10, RHL, dan Ubuntu. Mulai dipasarkannya 7 Juli 2020. Sedikit penjelasan, pada tanggal 16 Juni 2020, jajaran prosesor terbaru Ryzen XT series diumumkan. Ada 3 pilihan yang disiapkan AMD, yaitu AMD Ryzen 9 3900 XT, AMD Ryzen 7 3800 XT, dan AMD Ryzen 5 3600 XT untuk menyesuaikan kebutuhan penggunanya. Namun apa yang terjadi, magnet utama jajaran prosesor ini max boost clock-nya yaitu lebih tinggi. Sisa pilihan spesifikasi lain masih terhitung sama, meskipun AMD mengisyaratkan bahwa ruang OC lebih tinggi juga. Nah, dari 3 seri yang sudah dirilis, Ryzen 5 3600 XT bisa jadi solusi ideal untuk pengguna yang menginginkan performa jauh lebih solid. Dan selanjutnya yang keempat, ada Q4 antara bulan Oktober sampai bulan Desember dengan nama yaitu AMD Ryzen 7 5800X. Jumlah core-nya 8 core, lebar bitsnya yaitu x86 64 bits, daya watts-nya yaitu 10 watts, chest-nya 36 MB, max boost clock-nya yaitu 4,7 GHz, package-nya AM4, base clock-nya 3,8 GHz, CMOS-nya TSMC 7nm FinFET, thermal solution PIB-nya not included, sistem memori spesifikasinya 3200 MHz, sistem memori tipenya DDR4, support teknologinya AMD Gen 3 Core Architecture, AMD Ryzen Ready Premium, platformnya boxed processor, Open PIB-nya yaitu 100 strip 100.063 WOP, PCI Express-nya versi 4.0, OS supportnya Windows 10, RHL, dan Ubuntu. Mulai dipasarkannya yaitu 5 November 2020. Sedikit penjelasan, seperti yang sudah dijadwalkan sebelumnya, pada tanggal 5 November 2020, AMD secara resmi mulai melakukan penjualan secara global, termasuk Indonesia. Untuk prosesor desktop terbarunya yaitu AMD Ryzen 5000 series. Prosesor yang dibangun menggunakan arsitektur Gen 3 tersebut hadir dalam 4 SKU yang terdiri dari Ryzen 9 5950X, Ryzen 9 5900X, Ryzen 7 5800X, dan Ryzen 5 5600X. Kebetulan di sini saya bahas yaitu prosesor AMD Ryzen 7 5800X. Mengapa prosesor ini bisa begitu istimewa? Karena inti dari Ryzen 7 5800X itu adalah arsitektur Gen 3 dengan 3 poin utama, yaitu performa, latensi, dan efisiensi. Ya, demikianlah presentasi ini saya buat. Apabila ada kekurangan dalam materi ini dan ucapan saya, mohon dimaklumi. Untuk pertimbangannya, semoga hasil tugas saya ini dapat diterima oleh dosen saya. Amin ya rabbal alamin. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.